الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman, amma ba'd. Yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Insan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Insan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita, marilah dengan sama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Insan, keluarga Bapak Ibu yang hari ini sedang ada yang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Insan min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wa ahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Insan yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Insan siang ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Siang ini kita akan melanjutkan kajian-kajian tentang al-masail al-fiqhiyah, masalah-masalah fikih. Ada masalah yang aktual, ada masalah yang kontemporer dan lain-lain ya. Ada al-masalah al-waqiyah namanya dan seterusnya. Masalah yang akan kita bicarakan adalah yang pertama tentang hukmul basmalah fi shalat. Apa hukumnya membaca basmalah di dalam salat? Yang kedua yang akan kita bicarakan lamsul mar'ah wal mushaf. Apa hukumnya menyentuh wanita yang bukan muhrimnya atau bukan mahramnya ketika kita sudah berwudu gitu ya. Apa hukumnya menyentuh mushaf gitu ya. Boleh nggak menyentuh mushaf Quran itu tanpa wudu gitu.
akan kita bahas, coba mudah-mudahan waktu cukup ya. Masalah pertama, apa hukum membaca basmalah? Apakah ia merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau awal tiap-tiap surat dalam Quran? Jadi kalau kita baca Fatihah, apakah basmalah dibaca mengawali Fatihah atau tidak? Satu. Yang kedua, apakah kalau membaca awal surat itu baca basmalah apa enggak? Gitu. Mengenai hal ini terdapat dua kelompok pandangan hukum Islam, al-fiqh al-islami. Jadi ada dua pendapat, ada dua kelompok. Ada yang sepakat, ada yang ikhtilaf. Yang sepakat itu ijma, konsensus. Tapi ada yang berbeda, yang ikhtilaf. Kita lihat sekarang. Disepakati ijma, konsensus para ulama bahwa basmalah adalah ayat yang terdapat dalam surat An-Naml. Itu semua nggak ada nolak. Bagian dari ayat dalam kitab suci Al-Quran. Yang sepakat lagi, Al-Fatihah adalah basmalah adalah bagian dari ayat dalam kitab suci Al-Quran. Itu semua sepakat. Tetapi para fuqaha, ahli fikih, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah ia ayat dari Al-Fatihah atau awal tiap-tiap surat atau bukan. Saya ulang lagi. Yang sepakat, semua orang sepakat bahwa ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ada di Quran. Lebih spesifik ada dalam surat An-Naml. Itu sepakat semua, ijma. Tapi yang berbeda adalah apakah basmalah itu ayat pertama Fatihah. Yang kedua, apakah tiap-tiap surat dalam Quran itu ada basmalahnya seperti yang tiap hari kita baca. Misalnya baca Al-Baqarah dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Kafirun dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Secara tertulis dan prakteknya gimana? Kita lihat sekarang. Yang ijma dulu, yang sepakat dulu. Bahwa basmalah itu adalah salah satu ayat dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaimana. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman katanya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang isinya dimulai dengan mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seluruh ulama ahli fikih sepakat. Ayat ini adalah ayat 30 surat An-Naml. Gak ada yang nolak. Para ulama berkata, katanya, belum ada seorang pun yang menulis, katanya, Bismillahirrahmanirrahim sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Sulaiman belum ada orang bikin surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada tuh. Gitu. Yang Nabi Sulaiman memelopori gitu, tradisi bikin surat dimulai dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kemana surat itu ditujukan Nabi Sulaiman? Ke Ratu Bilqis. Gitu. Masih ingat ya? Dalam ayat ini oleh para ulama ahli fikih dikatakan terdapat anjuran, terghib, mendorong untuk memulai setiap tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi kalau menulis apa-apa, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena kematangan dan kecerdasan akalnya, maka Ratu Bilqis katanya segera mengumpulkan para pembesar kerajaannya, membicarakan surat yang dikirim Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, yang di awal suratnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam sejarah, dalam kitab Quran, Ratu Bilqis kemudian mau menerima Islam, masuk Islam, dan mau menjadi istrinya Nabi Sulaiman.
Kita lihat lagi. Surat Nabi Sulaiman pada Ratu Bilqis qalat, katanya. Ya ayyuhal mala, katanya. Kata Bilqis kepada para pembesarnya, ya ayyuhal mala'u, katanya. Hai para pembesar. Kan Ratu Bilqis itu ratu yang dihormati. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya telah disampaikan kepada saya sebuah surat yang mulia. Inilah suratnya. Yang di awalnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu burung hudhud, masih ingat burung hudhud ya? Membawa pergi surat itu dan menjatuhkannya kepada Ratu Bilqis, yakni yang sangat agung dari salah seorang raja besar di dunia, namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang besar. Ya nabi, ya rasul, ya raja, ya kaya, kuasa, perkasa, udah banyak tuh. Ada pun yang menafsirkannya yang diberi cap, gitu. Berdasarkan ayat dua ayat ini, kalimat atau bacaan atau tulisan Bismillahirrahmanirrahim sudah dikenal sejak 3.500 tahun yang lalu. Gitu. Sudah lama. Gitu. Dimulai sejak zaman Nabi Sulaiman. Itu semua sepakat, nggak ada yang nolak. Sekarang yang berbeda, ya kalau ngaji fikih mesti ada ikhtilaf, mesti ada kontroversi. Di mana ikhtilafnya para ulama, para ilmuwan, para ahli fikih katanya. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, basmalah adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau orang membaca Al-Fatihah, menurut Imam Syafi'i dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Yang kedua, basmalah itu menurut mazhab Syafi'i awal tiap-tiap surat. Seperti yang Bapak lihat di Quran, Al-Baqarah ada basmalahnya kan? Ali Imran ada basmalahnya, An-Nisa ada basmalahnya, terus sampai An-Nas. Karena itu membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Membaca basmalah sebelum membaca surat-surat selain Al-Fatihah juga yang tidak terpisahkan menurut paham mazhab Syafi'i. Sampai situ. Ya. Jadi kita mesti tahu dulu pendiriannya di mana nih. Gitu. Berdasarkan paham mazhab Syafi'i ini, maka kalau Bapak sholat di Al-Insan, sholat di Indonesia, di Jakarta, di mana saja, di Malaysia, ya, di Singapura, di Brunei, basmalahnya kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu. Kedengeran. Kenapa? Karena pada umumnya Indonesia, Malaysia, Singapura, sebagian Thailand, Brunei bermadzhab Syafi'i. Kalau mau sudah selesai baca Fatihah, mau baca Al-Kafirun, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena merujuk pada paham mazhab Syafi'i. Nanti kita lihat dalilnya mana tuh. Gitu. Sekarang menurut mazhab Maliki, ya mesti ngaji, mesti jujur ya. Basmalah menurut mazhab Maliki bukan ayat dari Quran. Tuh. Bapak lihat, bukan pula dari surah Al-Fatihah, tidak pula dari sesuatu dari surat dalam Al-Quran. Kalau ngikutin mazhab Maliki, baca Fatihah nggak ada Bismillahnya. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Karena mazhab Maliki mengatakan basmalah bukan ayat pertama Fatihah, bukan juga ayat dalam surat Al-Quran. Padahal tadi sudah disebut surat An-Naml ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mazhab Hanafi, basmalah adalah ayat yang pertama yang sempurna dari kitab suci Quran, katanya. Diturunkan untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Itu menurut Hanafi.
Jadi untuk membedakan mana Al-Kafirun dengan mana surat An-Nasr, idza ja'a nasrul fath, maka pemisahnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu fungsinya pemisah antara surat dengan surat. Bukan juga dari ayat dari surat Al-Fatihah. Ini pahamnya Hanafi. Jadi kalau Hanafi mengatakan basmalah itu pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain, tapi bukan dari surat Al-Fatihah. Ada ambigu di situ. Di situ ada inkonsistensi. Kalau konsisten, kalau basmalah itu awal tiap-tiap surat dan pemisah surat, mestinya Al-Fatihah juga awalnya Bismillah. Nah, dari 3 model ini, yang umumnya diikuti adalah yang mengikuti paham Imam Syafi'i. Di sini nggak disebut ya, mazhab Hambali. Mazhab Hambali seperti halnya Imam mazhab Syafi'i, gitu ya. Mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari ayat Al-Fatihah. Sama. Kenapa? Karena Imam Hambali itu murid Imam Syafi'i. Cuma bedanya, kalau Imam Syafi'i membaca basmalahnya sama derajatnya dengan ayat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya di Al-Fatihah. Maksudnya, kalau Alhamdulillahirabbil alamin bacanya kencang, bismillah kencang gitu. Kalau Hambali bilang membaca basmalah hukumnya sunnah, karenanya tidak mesti dikerasin bacanya. Akibatnya mana? Kalau Bapak pergi ke Mekah atau ke Madinah, di mana kedua kota ini mengikuti paham mazhab Hambali, yang terdengar setelah takbir tidak terdengar basmalahnya. Apa enggak baca imam? Baca, cuman sir. Baca cuman perlahan. Baik. Dari mana kita bisa menyimpulkan 4 pendapat mazhab ini? Ya, kita lihat nih rujukannya. 1, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid katanya. Ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi. Orang Cordoba, orang Spanyol. Juz 1 halaman 107 sampai 108. Jadi ada kitab klasik yang membicarakan 4 mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dengan pendapat kayak tadi. Kitab modern yang belakangan ditulis oleh ya, Muhammad Ali As-Sobuni, profesor. Ya. Judulnya Rawa'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam minal Quran, halaman 47 sampai 54. Jadi paham Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi yang tadi itu kalau mau diuber ada di situ tuh gitu. Bisa tangkap ya? Kalau Bapak mau meneliti lebih jauh, Bapak bisa nguber, bisa teliti, bisa membaca di kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kita timbang. Dari 4 pendapat mazhab ini, gitu, yang nampak konsisten, gitu, Imam Syafi'i. Di mana konsistensinya? Semua orang baca Fatihah, dan di Quran Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Benar nggak? 1. Semua orang baca di Quran. Quran apa aja. Setiap mau memulai surat mesti ada bismillahnya. Benar nggak? Al-Baqarah ada bismillahnya, Ali Imran ada bismillahnya, begitu seterus sampai An-Nas. Kalau begitu, gitu, ada nalar yang bisa kita pahami. Kenapa Imam Syafi'i kemudian mengatakan basmalah tetap dibaca di dalam membaca Fatihah? Karena ada hadisnya. Rasulullah pernah nyuruh para sahabat, bacalah olehmu Alhamdulillahi Rabbil Alamin
Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bacalah Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama di antara surah Al-Fatihah. Ada suruhan itu, dan secara faktual ada tulisannya di Quran. Maka Imam Syafi'i mengatakan membaca basmalah dalam Fatihah jadi satu kesatuan. Membaca basmalah di awal surat bagian dari surat itu. Sekarang ada dalil nalarnya, dalil aklinya. Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ketika sampai pada Nabi Muhammad disampaikan kepada umat. Ketika disampaikan dicatat, ada yang nyatat, ada yang nulis gitu. Yang nulis para sahabat, penulis Quran gitu. Dan setiap dicatat, nanti dia bilang ini ayat ada di surat Anu ayat sekian gitu. Ini ayat ada di surat itu gitu. Berdasarkan petunjuk Nabi itulah maka nalarnya nggak mungkin sahabat berani menuliskan Bismillahirrahmanirrahim baik dalam Al-Fatihah maupun dalam surat-surat yang lain kalau tidak disuruh Nabi. Bisa tangkap? Karenanya membaca basmalah kalau boleh ditausiahkan sebaiknya dibaca aja. Jelas seperti ini? Satu. Yang kedua, baca basmalah nggak ada ruginya. Kenapa nggak ada ruginya? Manfaatnya besar. Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bagus banget. Kalau dikurai itu isinya luar biasa dahsyatnya. Ada contoh sederhana dalam kitab Tuhfatul Mardiyah. Ketika terjadi perang, ini muslimin, ini kafirin. Udah berhadapan nih musuh, udah mau perang. Gitu. Nah, seperti biasa, sebelum perang berlangsung, para panglima ketemu. Nah, ketika panglima musyrik datang menemui panglima muslim waktu itu Khalid bin Walid. Kata panglima musyrik, ya Khalid, hai Khalid, anta taz'amu anna dinal Islam hakun. Kamu ngaku kalau Islam agama yang benar, katanya. Dullani ayatan minhu. Tunjukin mana buktinya kalau Islam itu benar. Kata panglima musyrik. Gitu. Khalid bin Walid enteng aja dia. Ihmilu alayya asumal qatil. Bawa kemari katanya. Racun yang mematikan. Zaman dulu orang kalau perang kan pakai pedang, pakai lembing, pakai tombak, pakai panah. Ujungnya itu selalu dikasih racun. Jadi kalau perang mesti bawa racun. Gitu. Dia bilang sama ajudannya, diambillah racun. Oleh ajudan diserahkan kepada panglima musyrik. Ba'akhadahu. Oleh Khalid bin Walid diambil tuh racun itu. Apa yang terjadi? Fasyaribahu, diminum oleh Khalid. Di depan pasukan musyrikin dan di depan pasukan muslimin. Bapak lihat bagaimana yakinnya Khalid bin Walid itu. Pada waktu mau minum dibaca Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Begitu selesai minum, jangankan mati, bergeming sedikit pun enggak dia. Begitu ngelihat Khalid bin Walid minum racun nggak apa-apa karena baca Bismillah, itu panglima musyrik teriak, "Hadza dinul haq." Ini dia agama yang benar. Aslimu jami'an, masuk Islam semua. Maaf nih, cuman nanti kalau pulang jangan dipraktekin. Kalau Bapak praktekin, ya karena kenapa? Karena kualitas kita tidak sama dengan kualitas Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid imannya sudah luar biasa, yakin banget sama Quran dia, yakin banget sama basmalah.
Karenanya dia nggak akan goyah. Gitu. Itu salah satu contoh. Ya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Basmalah itu adalah penawar dari setiap sumin. Sumin itu racun, nggak bakal kena. Baik, kita lanjut lagi. Kesimpulan yang bisa kita angkat, saran saya, sebaiknya kita kalau sholat baca Fatihah, Bismillah baca. Setuju nggak? Baca surat mulai dengan Bismillah. Setelah waladhdallin, amin kan? Nah, baca Bismillah. Gitu. Itu aja. Nanti kalau Bapak pergi ke Maroko, pergi ke Tunisia, ke Libya, nah Bapak nggak ngedengar tuh imam baca Bismillah kencang-kencang, karena mereka umum bermadzhab Maliki. Baik, kita lanjut lagi. Ada sekarang persoalan kedua, lamsul mar'ah, menyentuh wanita. Jadi persoalan yang biasa dibicarakan orang, kalau laki-laki sudah dalam keadaan berwudu, gitu, bersentuhan dengan wanita, batal nggak wudunya? Gitu. Nah, ada pendapat. Satu, kalangan mazhab Hanafi berpendapat batal wudu seorang laki-laki bila menyentuh wanita dengan cara langsung. Nah, yang dimaksud cara langsung ini kalau jima. Jadi kalau laki-laki sudah berwudu, berjima, bersetubuh dengan istrinya, baru batal. Bisa tangkap nggak? Kalau nggak berjima atau tidak bersebadan, tidak bersetubuh, nggak batal. Itu mazhab Hanafi. Jadi Bapak mesti tahu, kalau cuma senggol begini atau bahkan memeluk begitu, mencium istri, kalau Hanafi bilang nggak batal. Batal kalau bersetubuh. Kita lihat lagi. Kalangan mazhab Maliki dan Hambali, dengan bertemunya dua kulit laki-laki dan wanita disertai rasa lezat. Ada rasa lezat. Kalau laki-laki sudah wudu, sentuhan dengan wanita juga dalam keadaan wudu atau tidak wudu, kemudian ada rasa lezat. Kalau bahasa kampung ada seres, ada setrumnya, ser gitu, baru batal. Gitu. Artinya kalau tidak ada dorongan syahwat ketika bersentuhan nggak batal. Itu pendapat Maliki dan Hambali. Baik. Nah, meskipun kelihatannya berbeda dengan yang lain, tapi masih ada gunanya. Gitu. Kalau Bapak nanti tawaf, gitu. Tawaf dalam pakaian ihram, sudah berwudu dari hotel. Ketika sedang tawaf jalan, sentuhan dengan perempuan bukan muhrim, bukan mahramnya, gitu, bukan mahramnya. Lalu gimana? Kalau ngikutin mazhab Syafi'i misalnya batal. Asal masuk ke ruang matof tempat tawaf, kesentuh perempuan batal, wudu lagi. Masuk lagi, nyentuh lagi, wudu, enggak kelar-kelar tawafnya. Nah, untuk kasus seperti ini, para ulama fikih mengatakan diperkenankan at-talfiq fil madzhab. Boleh pindah mazhab. Gitu. Gimana? Wudunya menggunakan cara wudu mazhab Hambali. Bisa tangkap ya? Sekarang lihat, menurut paham mazhab Syafi'i, batal wudu katanya menyentuh wanita dengan kulitnya. Seorang suami sudah wudu nyentuh kulit istrinya, batal. Baik yang menyentuh maupun yang disentuh, kedua-duanya batal walaupun tanpa syahwat. Itu mazhab Syafi'i. Tapi ada catatannya. Kalau yang disentuh itu atau yang tersentuh itu mahramnya, nggak batal. Misalnya Bapak menyentuh anak Bapak yang perempuan, Bapak sudah wudu, nggak batal.
Bapak sudah wudhu, cium tangan sama ibu bapak, pada ibu bukan istri, nggak batal. Kenapa? Dia mahram. Gitu. Jadi ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram, yang diharamkan menikah. Anak kan nggak boleh kita nikah sama anak. Ibu nggak boleh dinikah. Karena itu, kata Imam Syafi'i, kalau bersentuhan dengan wanita yang mahram, tidak batal. Kalau suami atau istri tadinya kan orang lain, bener nggak? Orang lain kan, bukan adik, bukan kakak, bukan saudara. Karena dia orang lain, maka dia muhrim. Kalau muhrim batal. Sampai situ. Ya, gitu. Sekarang kita lihat titik persoalannya di mana nih? Gitu. Di Quran, dalam memahami Quran. Surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu melaksanakan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sampai kamu tahu katanya. Ma taquluna, apa yang kamu ucapkan dalam keadaan sadar. Wala junuban, tidak pula orang yang sedang junub. Illa abir sabilin, kecuali hanya melewati saja. Jadi kalau sedang junub nggak boleh masuk masjid. Kalau sekedar lewat di sono, di seberang, di jalan boleh. Hatta tagtasilu, sampai wanita itu gitu, atau laki-laki yang junub itu mandi. Jadi tandanya dia sudah suci kalau sudah mandi. Wa in kuntum mardha, kalau kamu dalam keadaan sakit katanya. Au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, safar. Atau jaa ahadum minkum minal ghaid, kamu baru saja keluar dari toilet, tempat buang air kecil atau buang air besar. Nah, yang sekarang yang terkait dengan au lamastumun nisa, kamu baru saja menyentuh wanita. Nah, dari kata au lamastumun nisa, kamu baru saja menyentuh wanita, gitu. Disinilah letak munculnya perbedaan pemahaman para ulama fikih. Kadang-kadang kalau mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh wanita di sini lamastumun nisa ini menyentuh begini kulit sama kulit. Bisa tangkap? Yang namanya menyentuh di mana-mana juga sentuhan. Gitu. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan yang dimaksud menyentuh sini jima, lebih jauh dia, lebih khusus maknanya. Menyentuh di sini hanya kalau bersetubuh. Dari situ bedanya. Kalau Imam Syafi'i memahami yang namanya menyentuh ya sentuhan kulit dengan kulit. Kalau Imam Hanafi yang dimaksud menyentuh bukan cuma kulit-kulit, jima. Di situ bedanya. Falam tajidu ma'an, kamu tidak mendapatkan air. Fatayammamu, maka tayamumlah sa'idan thayyiba, dengan menggunakan debu yang bersih, yang suci. Famsahu biwujuhikum, sapulah wajahmu katanya. Wa aydiyakum, kedua belah tanganmu. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Berdasarkan ayat ini, titik perbedaan di antara para ahli fikih terletak pada pemahaman au lamastumun nisa. Dari situlah berbedanya. Gitu. Imam Syafi'i mengatakan makna denotatif, makna sesungguhnya. Yang menyentuh ya begini. Gitu. Kalau Imam Hanafi misalnya makna konotatif, makna yang tidak sesungguhnya. Artinya menyentuh wanita dalam paham Imam Hanafi bersetubuh, batal baru. Jelas? Baik. Sederhana aja, gampang. Nah, sekarang dari keterangan tadi, Bapak kalau mau mengejar, kalau mau cari, mau baca lebih jauh, kitabnya
Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Profesor Wahab Az-Zuhaili, juz 1, halaman 274 sampai 277. Bapak ketemu di situ. Kitab klasik tadi, Bidayatul Mujtahid dari Imam tadi Ibnu Rus Al-Qurtubi, halaman 33 sampai 34. Kalau mau diuber situ, keterangannya lebih banyak. Gitu. Karena kalau kita baca sekarang, nggak kelar sebentar. Perlu waktu banyak, baca kitab dulu lama, panjang. Gitu. Maksudnya saya, kalau Bapak mau Ibu mau neliti beliau, silakan dikejar di buku-buku itu. Gitu. Ya, baik. Sekarang persoalan yang ketiga. Ada kontroversi. Persoalan apakah menyentuh kitab suci Al-Quran harus terlebih dahulu wudu atau enggak. Jadi kalau Bapak membaca Quran, wudu dulu apa enggak? Gitu. Sekarang mesti digenahin dulu. Apa genah? Dijelasin dulu. Yang mana Quran, mana bukan Quran. Quran adalah kitab yang dari awal sampai akhir isinya ayat Quran, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu aja. Itu Quran. Itu mushaf namanya. Kalau ada terjemahnya, bukan Quran. Terjemah Al-Quran namanya. Ada bahasa Melayunya, ada Latinnya. Kalau lebih banyak nih, ada tafsirnya. Gitu, beda. Yang dikatakan menyentuh Quran, itu mushaf itu. Yang dari awal sampai akhir Quran. Jadi masalah lagi. Apakah HP itu, HP yang ada aplikasi Quran itu Quran? Nah, gitu. Kan ada kan? HP dalamnya ada aplikasi Qurannya, gitu. Apakah itu Quran? Bukan. Nah, para ulama ahli fikih yang mutakhir, yang terakhir, yang modern itu mengatakan, yang kontemporer mengatakan HP bukan Quran. Karenanya menyentuh HP yang ada aplikasi Qurannya tidak seperti menyentuh mushaf yang mesti wudhu dulu. Gitu. Bisa tangkap ya? Apa alasannya? HP itu isinya macam-macam tuh. Ada WA, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada macam-macam. Aduh. Jadi bukan semata-mata Quran. Kalau HP itu Quran doang saja, nggak ada yang lain-lainnya, baru Quran namanya. Karena HP itu semacam-macam, maka dia bukan Quran. Dan ini putusan ini memudahkan kita. Kalau Bapak bawa HP ke mall kemana-mana, kalau itu Quran mesti dititipin dulu. Kalau ada penitipan, kalau nggak ada, kan nggak boleh dibawa masuk ke dalam gitu. Karena itu Bapak kalau bawa HP, di dalam HP ada aplikasi Quran, masuk kamar kecil masih diperkenalkan. Nah, Imam Hanafi katanya mengatakan tidak harus berwudu. Nah, untuk Bapak lihat. Yang dimaksud katanya karena ada ayat 79 soal Waqiah. Adalah para malaikat dan Quran itu adalah Lauhul Mahfuz. Ntar kita lihat ayatnya. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, kalau baca Quran nggak usah wudhu. Karena yang dimaksud dengan ayat ke-79 soal Waqiah, yang dimaksud Al-Mutahhar itu malaikat. Kalau Imam Syafi'i beda lagi. Imam Syafi'i mengatakan, yang dimaksud ayat itu, la yamassu illal mutahharun, orang harus suci dari hadas dan najis dalam keadaan berwudu ketika menyentuh mushaf. Nah, bisa tangkap ya? Nah, ini dalilnya di sini nih. Ini ayatnya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Yang dimaksud hu di sini, saya nggak bawa sih, nggak bawa. Yang dimaksud hu sini tidak menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan menyentuh di sini, orang berwudu baru boleh megang mushaf.
Al-Mutahharun itu orang yang berwudu. Kalau Imam Hanafi, yang dimaksud Al-Mutahharun ini bukan orang berwudu, malaikat. Dan yang dimaksud Quran dalam kata la yamassuhu-nya itu Lauhil Mahfuz, di Arasy gitu. Bisa nggak tangkap? Di situ bedanya. Jadi kalau Imam Hanafi memahaminya sangat jauh. Gitu. Kalau Imam Syafi'i lebih sederhana. Kalau Anda menyentuh Quran, wudu dulu dong. Gitu. Jelas nih? Dan kelihatan lebih apik gitu. Kalau megang Quran pakai wudu itu kan lebih apik dong. Lebih terpelihara, lebih terjaga gitu. Meskipun Quran yang sebenarnya ada di Lauhil Mahfuz gitu. Baik, kita lihat nih catatan fuqaha nih. Dari ayat itu tidak ada yang menyentuh Quran selain hamba-hamba yang disucikan, yaitu para malaikat yang mulia. Al-Mutahharun itu malaikat kalau menurut Hanafi, di mana Allah Ta'ala menyucikan mereka dari dosa dan cacat. Itu pahamnya Hanafi. Menurut sebagian ulama, ayat ini mengingatkan bahwa tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa ayat ini meskipun bentuknya berita, kalimat berita, namun terdapat larangan. Apa larangannya? Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang wudu. Kalau boleh, kalau Bapak tanya sama saya, Ibu tanya, dari dua model ini, saya sarankan wudu aja dulu lah. Lebih apik, lebih terarah. Dan lebih kelihatan menghormati Quran. Ini tangannya belepotan, megang Quran aja, baca Quran. Ya kurang bagus dong, betul nggak? Habis kemana, habis ini megang Quran gitu. Ya kurang. Jadi Quran tidak pada posisi yang terhormat gitu. Meskipun itu dipercetakan, diikat, dibawa kemana-mana kan gitu. Tapi kita bukan fisiknya, esensinya gitu. Sampai sini ngajinya. Jadi ada 3 hal. Satu, apakah basmalah awal Fatihah dan awal surat atau bukan? Yang kedua, menyentuh wanita ketika sudah dalam keadaan wudu batal atau enggak? Gitu. Yang ketiga, gitu tadi, menyentuh Quran wudu dulu atau enggak? Nah, gitu. Terdapat berbeda pendapat di antara para fikih. Saya kasih tekanan yang tadi itu. Paham dan ya? Sederhana. Ada yang belum jelas? Boleh. Ya. Iya. Ya. Quran yang ada terjemahnya dalam bahasa Latin, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia bukan Quran. Jadi boleh. Boleh aja. Misalnya ibu-ibu dalam keadaan haid, dia mau ngajarin anaknya gitu. Ada Quran yang ada terjemahnya, sini nak begini bacanya, ini maknanya ini. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan Quran. Sebab ada kalimat lain, ada bahasa manusia di situ. Oke, baik. Assalamualaikum. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa seseorang kalau dalam keadaan suci dalam hidupnya, maka malaikat akan menyertai orang tersebut sampai dalam tubuh suci atau suci. Nah, sehingga Rasulullah menyarankan kita berwudu sebelum tidur.
Yang dipentingkan adalah startnya, Pak. Asal startnya wudhu, sebelum tidur wudhu dulu, Bapak sudah dalam keadaan suci. Suci secara lahiriah karena bersih dari najis, dari kotoran, juga bersih batinnya gitu. Bahwa kemudian waktu tidur sentuhan dengan istri tidak apa-apa gitu. Batal, masuk mesti semalaman nggak, wah, bisa diomelin ibu-ibu, nggak belajar di mana kan, diomelin, apa-apa. Startnya dulu, kalau startnya sudah dalam keadaan wudhu, sudah bersih, sudah higienis, badannya bersih, hatinya bening, suci, silakan. Gitu. Malah kalau terus campur, bagus dong dalam keadaan suci, tidak dikuasai hawa nafsu. Gitu. Apakah ada malaikat yang hadir ketika kita dalam keadaan wudhu? Jawabannya iya. Apalagi sudah wudhu, kita sebelum tidur menghadap kiblat, membaca salah satu surat dalam Quran. Bagus lagi. Kata Nabi, siapa orang membaca salah satu surat dalam Quran, arsalallahu ilahil malak. Allah akan mengutus orang malaikat untuk ngejagain. Jadi Bapak tidur, dijagain malaikat. Kalau Bapak tidur dijagain malaikat, setan takut, Pak, jiper. Ini dekingannya malaikat, ini nggak berani itu setan. Kalau tidur nggak baca apa-apa, apalagi nggak ada wudhu, langsung tidur, sudah setannya ganggunya macam-macam tuh, sampai rep-rep ya, pernah rep-rep ya? Iya, sudah. Ya Bapak silakan. Assalamualaikum. Mengenai pertempatan Al-Quran itu kita harusnya ditempatkan pada tempat yang bagus, yang kecil. Kemudian kalau kita pikir itu ada yakin apa itu. Jadi kita harus menempatkan yakin itu kok nggak boleh di bawah Ya. Ya. Tapi yakin ada semuanya. Ya. Jadi yang sebaiknya betul. Ya. Para ulama memberikan panduan dalam rangka ihtiraman, menghormati Quran. Kalau kita meletakkan Quran di rak buku di mana aja, taruh tempat yang tinggi, makanan aliyan. Pertanyaannya, yang mana? Quran, mushaf, dari awal sampai akhir isinya Quran. Adapun surat Yasin yang ada kecil-kecil itu, suka tarawih, ada terjemahnya, itu bukan Quran. Bukan Quran itu. Bagian dari Quran. Meskipun demikian, nggak boleh disebarangin, taruh di tempat yang baik. Gitu. Jadi Yasin yang ada di surat-surat kecil itu bukan Quran. Itu bagian dari Quran yang diambil untuk memudahkan dibacanya. Ada terjemahnya lagi. Nah, gitu. Dia beda status dengan al-mushaf. Mushaf itu dari awal sampai akhir Quran semua, nggak ada bahasa Latinnya, nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, itu taruh di atas tinggi gitu. Malah orang dulu kalau bawa Quran itu nggak boleh diteng-teng gini bawanya, gitu. Ya kan? Terus kalau habis baca Quran dicium gini. Bentuk didikan orang tua kepada anak menghormati Quran gitu. Gitu Pak. Gitu ya. Jadi nanti kapan-kapan kita lanjut lagi, ketemu lagi. Apalagi masalah-masalah fikih masih banyak gitu. Baik, sebelum kita